Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Rahmawati. Kali ini saya mendapat tugas bahasa Indonesia yaitu meresensi buku, dan saya memilih untuk meresensi novel yang berjudul Ayah Mengapa Aku Berbeda karya Agnes Davonar. Novel karya Agnes Davonar yang berjudul Ayah Mengapa Aku Berbeda. Pertama-tama, jika kita meresensi buku atau novel, pasti kita melihat dari covernya dulu. Menurut saya, cover ini sangat menarik karena ada seorang perempuan yang sedang bersandar di punggung seorang laki-laki. Di kanan atas juga ada tulisan edisi terbatas, dibaca lebih dari 2 juta pembaca online. Oke, selanjutnya kita akan membahas sinopsis, kelebihan dari novel ini dan kekurangan dari novel ini. Kita buka halaman 3, di situ ada tulisan Love and Leave Chocolatos. Lanjutnya kita buka halaman 4. By Agnes Davonar, penerbit Inandra atau Inti Book Publisher, Jalan Taman Permata Indah 2 nomor 6, Jakarta 14450. Desain cover Wira Imajinyata. Model cover Verly Putra, Melissa Davonar. Fotografer by Peter Hartono. Editor Irna Permanasari. Rilis Jakarta Januari 2011. ISBN 978-18346-6-7. Di halaman 5 ada tulisan, kita tidak perlu merasa sedih dengan keadaan kita walau terlahir tidak sempurna di dunia ini, karena Tuhan memberikan kita nafas kehidupan dengan tujuan hidup masing-masing. Di cover belakang ada tulisan yang berbunyi, Angel, seorang gadis remaja bisu, menerima takdirnya terlahir sebagai gadis cacat. Ia menjalani kehidupan kecilnya dengan penuh penderitaan. Dimulai dari saat ia ditolak bergabung di tim musik sekolahnya, hingga harus menerima kenyataan kematian sang ibu yang berusaha memperjuangkan kelahirannya di dunia ini. Bagaimana Angel menunjukkan kepada dunia tentang perjuangan hidupnya? Oke, jadi kita akan membahas sinopsis yang ada di dalam novel ini. Sinopsis Ayah Mengapa Aku Berbeda. Sebuah perjalanan hidup Angel, gadis cilik tunarungu yang cacat sejak dilahirkan. Ibunya meninggal ketika ia dilahirkan, dan kemudian ayahnya menjadi orang tua tunggal yang merawatnya dengan tulus. Ayahnya berusaha membuatnya mandiri dan hidup dalam keadaan seperti anak-anak normal lainnya. Angel yang dianggap cacat harus berjuang keras untuk dapat diterima dalam sekolah umum. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang mau menerima kehadirannya. Angel memiliki bakat bermain piano walau mustahil baginya untuk mendengarkan apa yang ia mainkan sendiri. Di sekolah, Angel menderita dan merasakan banyaknya hinaan. Angel nyaris putus asa sampai akhirnya ia terpilih sebagai tim kelompok musik untuk konser perayaan ulang tahun sekolahnya. Angel memberitakan berita bahagia itu kepada ayahnya, yang akhirnya bahagia mengetahui Angel yang telah menjadi anak yang ia banggakan. Tapi harapan sang ayah agar melihat Angel bermain di atas panggung konser terhalang oleh serangan jantung yang membuat ayahnya harus dirawat di rumah sakit. Akhirnya ia putuskan mundur dari kelompok musik, dan berita itu melihat Agnes bahagia karena kelompok mereka akhirnya sempurna tanpa gadis cacat. Tapi keputusan Angel keluar menjadi dilema karena ayahnya ingin melihat Angel di konser nanti. Sehingga mau tidak mau Angel harus kembali ke kelompok musik itu agar sang ayah tidak bertambah buruk. Angel muncul di atas panggung dan mempersembahkan musik piano untuk kesembuhan sang ayah. Ia sadar dunia ini mungkin tidak pernah adil bagi dia yang cacat, tapi dunia ini telah mengajarkan dia untuk menjadi anak yang kuat. Dunia di mana Tuhan menunjukkan kepadanya untuk terus bertahan dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan bagi seseorang gadis cacat seperti ia. Menjadi hal yang mustahil menjadi terjadi. Kelebihan dari novel ini, bahasa yang digunakan komunikatif sehingga mudah dipahami. Kelemahan pada novel ini, pada halaman di balik cover seharusnya tidak usah dilampirkan gambar iklan Chocolatos, menjadikan cover novel kurang menarik.